Kasman. Silakan Pak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu, karena di tempat saya waktu Indonesia Tengah itu sudah menunjukkan jam 15. Kalau untuk waktu Indonesia Barat mungkin masih jam 14. Ya, izinkan saya untuk hari ini memandu eh, acara kita, acara kita bersama yaitu di Muji Santosa Counseling, Muji Santosa Training and Counseling atau MSTC. Dengan materi hari ini adalah sharing session implementasi konsolidasi pengadaan melalui katalog. Eh, untuk pemateri adalah Pak Muhammad Kasman dari Biro PBJ. Beliau banyak sekali eh, kompetensi-kompetensi yang beliau punya. Yang salah satunya adalah ahli K3 konstruksi, terus pengelola PBJ ahli media, tapi ahli media kabak, terus kabak pengelola PBJ, setelah itu master trainer, terus trainer PKD Kemendagri, dan sertifikat kontrak manajemen spesialis DCMS. Masih banyak lagi, beliau juga termasuk fasilitator RUP LKPP dan Probity Advis Advisor dan pendampingan narasumber SKPD Provinsi Kalsel. Ya, Bapak Ibu, saya menyampaikan untuk aturan webinar kita atau Zoom kita hari ini. Para peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat. Nanti moderator akan membacakan dan akan dijawab oleh narasumber. Atau Bapak Ibu dapat mengklik tombol raise hand dan nanti moderator akan mempersilakan untuk me- menanyakan, berbicara langsung dengan narasumber. Ya, untuk selanjutnya yang terhormat eh, adminnya MSTC dan Mas Didi. Nah, tadi yang saya hormati serta peserta webinar atau Zoom meeting hari ini. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan untuk Pak Kasman untuk memaparkan materinya selama 45 menit dan nanti kita lanjutkan dengan diskusi bersama peserta. Sekian dari saya, moderator. Saya undur diri. Saya persilakan kepada narasumber. Silakan Pak Kasman. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Iskandar. Eh, saya awali dengan pantun ya. Wanita cantik naik kereta, Cakep, bingung sejenak cari alamat. cakep, Mari kita mulai diskusi kita hari ini. Semoga acara ini nantinya akan membawa manfaat. cakep. Tepuk tangan buat Pak Kasman. Ya, makasih buat teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang bisa hadir di kesempatan Zoom meeting kita pada siang hari ini. Ya, meskipun ini mungkin timingnya sudah agak sibuk ya, penyelesaian pelaksanaan kontrak akhir tahun, ada lagi mungkin ABT segala macam ya. Terus ditambah lagi mungkin ada kegiatan-kegiatan yang seperti ini apa rakor IAPI ya Pak Iskandar, IPI ya di Bandung. Mungkin teman-teman banyak yang hadir di situ. Nah, di hari ini saya ingin sharing session berbagi kepada Bapak Ibu sekalian karena di Kalimantan Selatan telah melakukan implementasi konsolidasi pengadaan melalui katalog. Nah, dalam hal ini eh, kami telah membuka etalase kertas HPS, Ecolabel,
PDN gitu. Nah, jadi nanti kita akan diskusi lebih banyak. Nah, ini tadi sudah dikenalkan Pak Iskandar bahwa saya Muhammad Kasman. Saat ini saya sedang bertugas di Biro PBJ Kalimantan Selatan. Eh, yang ini tadi baru saja saya menyelesaikan ini Pak, yang trainer PKD itu pengelolaan keuangan daerah Kemendagri yang berbasis LMS. Semoga menambah hasanah pengetahuan gitu. Di sini ada juga kontak person saya, kemudian ada medsos. Mungkin kita bisa saling diskusi lebih lanjut karena pada kesempatan ini kan waktunya sangat pendek sekali gitu. Nah, ini sharing session yang akan saya sampaikan 45 menit ke depan. Ada 8 poin gitu ya, mulai dari pendahuluan, latar belakang, kemudian kebijakan pemerintah Kalimantan Selatan untuk mendukung pelaksanaan konsolidasi ATK Kertas, alurnya seperti apa, kemudian sasaran pembelinya siapa, lalu tentunya akan ada tantangan dan strategi dalam penanganan permasalahan konsolidasi tersebut. Nah, kemudian apa sih manfaat dari pelaksanaan konsolidasi di lingkungan Provinsi Kalimantan Selatan? Nah, itu yang nanti akan saya sampaikan. Nah, ini tujuan dari pengadaan barang jasa, tentunya Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua sudah mengetahuinya, yaitu value per money, menghasilkan barang jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan diukur dari aspek kualitas, jumlah, kemudian waktu, biaya, lokasi, dan penyedianya, gitu kan. Kemudian meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, meningkatkan peran UMKM, dan mendorong pemerataan ekonomi. Nah, salah satunya itu adalah mendorong pengadaan berkelanjutan atau eco-label. Nah, eh, tujuan-tujuan pengadaan ini tentunya selaras dengan arahan Presiden RI terhadap kebijakan pengadaan barang jasa yang mana tertuang di dalam Impres nomor 2 tahun 2022 ya. Nah, lanjut. Nah, ini latar belakang eh, kelewatan. Nah, ini latar belakang dilakukan konsolidasi ATK Kertas HPS. Nah, sebenarnya kan banyak yang mau kami konsolidasikan, tetapi kenapa jatuh kepada kertas ini? Eh, itu ada alasannya. Nah, sebenarnya ada upaya-upaya sebelum konsolidasi kertas ini di katalog lokal Kalsel. Pertama, sebenarnya kita telah melakukan konsolidasi transaksi yang karena PP-nya di Biro PBJ, kita mentransaksikan pembelian kertas itu dalam 6 bulan atau 1 tahun. Nah, kemudian ada juga upaya dari PP kami, Biro PBJ, mendorong agar SKPD itu melakukan pemaketan kertas. Nah, jadi tidak sporadis di masing-masing bidang misalnya. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah upaya kami untuk melakukan konsolidasi kertas dengan satu harga di e-katalog. Nah, hal ini dimungkinkan karena ada dukungan regulasi, yaitu eh, pengadaan harus digital ya kan secara e-prok. Nah, kemudian ada kebijakan PDN TKDN, ada lagi pemenuhan dokumen kita terhadap MCP KPK. Nah, satu lagi yang menjadi triggernya adalah Kalimantan Selatan, termasuk di tempat Pak Iskandar juga di Kalimantan Timur ya, merupakan 5 dari 38 provinsi yang menjadi pilot project SPP, Sustainable Public Procurement atau pengadaan yang berkelanjutan. Ya, inilah yang mendorong kami membuat etalase konsolidasi kertas HPS Ecolabel PDN. Nah, tentunya dengan tujuan adalah untuk mewujudkan PBJ yang cepat, kemudian mudah, dan eh, bentar.
tercatat, kemudian dipastikan barangnya itu memiliki apa PDN dan memiliki TKDN. Nah, kemudian berkelanjutan gitu ya, mendukung pengadaan berkelanjutan. Nih, kenapa jadi kertas HPS? Karena kertas HPS itu kan merupakan barang yang sejenis, kemudian merupakan kebutuhan semua SKPD yang kebutuhannya itu secara berulang, rutin, volumenya relatif banyak. Ya, memang secara nilai rupiah ya tidak sebesar pekerjaan konstruksi, tetapi cukup banyak juga gitu ya kalau semua SKPD. Nah, kemudian dipastikan memiliki TKDN, itu sudah kami cek, TKDN-nya di atas 25%. Kemudian kertas itu memiliki sertifikat ekolabel atau ramah lingkungan dari KLHK. Nah, eh, i- karena yang mendorong juga kita melakukan konsolidasi satu harga di e-katalog lokal itu adalah sebelumnya harga kertas itu sangat variatif. Harganya itu sekitar 70 sampai 80 ribu per rim. Dan itu beda PP, beda merek, beda spek, beda lokasi, beda penyedia, maka harganya itu variatif. Nah, itu yang mendorong kami untuk melakukan konsolidasi satu harga. Nah, yang merupakan dasar dari konsolidasi ini sudah ada gitu ya. Perpres 16 2018 sebagaimana yang direvisi menjadi Perpres nomor 12 tahun 2021, bahwasanya konsolidasi pengadaan barang jasa adalah strategi pengadaan barang jasa yang menggabungkan beberapa paket pengadaan barang jasa atau sejenis. Nah, di sini merupakan wewenang PA untuk melaksanakan konsolidasi. Nah, konsolidasi sendiri itu bisa dilakukan pada tahapan perencanaan, persiapan eh, melalui penyedia maupun pemilihan melalui penyedia. Di sini ada lagi regulasi yang mendukung untuk kita melakukan konsolidasi, yaitu keputusan Bapak Kepala LKPP tahun nomor 121 tahun 2023, kemudian Kepdep nomor 2 tahun 2023, kemudian keputusan Deputi 4 nomor 4 tahun 2022. Nah, apakah ada dukungan kebijakan dari Provinsi Kalimantan Selatan terhadap pelaksanaan konsolidasi Kertas ini? Alhamdulillah, di Kalimantan Selatan itu telah ada Perda nomor 7 tahun 2018 tentang Gerakan Revolusi Hijau. Kemudian ada lagi Pergub nomor 093 tentang Green Procurement untuk mendukung revolusi hijau. Ada lagi SE Gubernur tentang pedoman penggunaan produk hijau, hasil industri hijau untuk digunakan dalam PBJ. Nah, kemudian ada surat dari LKPP RI yang menunjuk Provinsi Kalimantan sebagai salah satu pilot project dari 5 provinsi di Indonesia tahun 2024 untuk pengadaan berkelanjutan. Nah, ada lagi dukungan surat-surat dari Pasekda yang mewajibkan atau instruksi agar SKPD itu membeli kertas pada etalase konsolidasi. Nah, ini eh, launching atau sosialisasi dan market sounding percontohan PBJ berkelanjutan atau SPP, Sustainable Public Procurement. Nah, ini dilakukan di tanggal 30 Juli 2004, di mana Biro PBJ Kalsel melakukan sosialisasi dan market sounding percontohan pengadaan barang jasa yang berkelanjutan untuk Provinsi Kalimantan Selatan bersama Scaling SCP Indonesia. Jadi, di mana Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen untuk mengadopsi praktek pengadaan yang lebih hijau. Jadi, acara ini juga meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai pentingnya PBJ yang ramah lingkungan berkelanjutan. Nah, di kemudian ini sebenarnya Kalimantan Selatan dengan Kalimantan Timur ini hampir sama ya. Ini kan di
tanggal 2 Oktober 2024 di Pullman juga itu Kalimantan apa? Karena Kalimantan Selatan memiliki Perda Revolusi Hijau, Pergub GPP, komitmen paling tinggi, kemudian program SPP dalam ada program SPP-nya sudah dalam eh, rencana jangka panjangnya, rencana pembangunan jangka panjang Kalsel, kemudian juga sudah ada publikasi SPP, itu mengantarkan Kalimantan Selatan menjadi juara satu piloting SPP pada acara Business Opportunity Forum Toward Next Level di Jakarta. Nah, ini kan Pak Karo kami, Pak Rahmadin, kemudian ada Ibu Deputi, Bu Dwi Kartaningsih, Ibu Murni, dan itu Pak Buyung nih yang gede nih. Nah, Kalimantan Timur nomor dua, makanya diundang ke Selangor ya kan, Pak Iskandar ya. Nah, kemudian ini adalah eh, tata cara penyelenggaraan konsolidasi PBJ untuk katalog elektronik. Nah, di sini sebenarnya ini disarikan dari Keputusan Kepala LKPP nomor 121 tahun 2023. Nah, kalau kita ingin melakukan konsolidasi pengadaan untuk katalog elektronik, tentunya kita berangkat dari identifikasi kebutuhan. Kita analisis nih gitu ya data pengadaan apa di sirup, kemudian permintaan dan konfirmasi data eh, pemerintah daerah. Nah, kemudian kita lakukan pendalaman pasar dan proses bisnis. Jadi pembahasan dengan prinsipal ya kalau misalnya di daerah kita itu ada prinsipalnya. Nah, tapi juga memungkinkan saja kalau misalnya reseller karena seperti kami kan di daerah tidak ada pabrik kertas. Nah, kemudian persiapan penyelenggaraan konsolidasinya, pertama kita menyiapkan payung hukum, ada apa delegasi dari gubernur, kemudian kita bikin SK tim konsolidasi. Nah, lalu tim ini melakukan persiapan konsolidasi. Misalnya persiapan pengadaan apa itu terdiri atas dokumen HPS atau referensi harga, kemudian spesifikasi eh, teknis, rancangan, kontrak payung. Jadi pada dasarnya persiapan pelaksanaan eh, untuk pemilihan penyedia yang nantinya akan kita tayangkan pada etalase konsolidasi di katalog lokal tersebut itu sama kita melakukan tender, tetapi tidak dilakukan di SPSE meskipun nanti pengumuman segala macam tetap kita umumkan secara terbuka di LPSE kita. Nah, kemudian pelaksanaan konsolidasi. Jadi kita menetapkan cara pelaksanaan pemilihan berupa tender atau negosiasi atau tender dan atau negosiasi. Nah, jadi kemarin kami menetapkan cara pelaksanaan pemilihannya itu dengan metode tender, kemudian kita lakukan negosiasi juga terhadap penyedia yang melakukan penawaran. Nah, di sini kan ada dibikin tim di dalam tim konsolidasi itu ada Japung yang ikut terlibat dan mereka itu nanti bertindak sebagai Pokja pemilihan. Nah, Pokja ini membuat dan menyusun dokumen pemilihan lalu melaksanakan pemilihan penyedia. Nah, setelah penyedia itu terpilih, sudah dilakukan evaluasi, kemudian tahapannya nanti itu hampir sama seperti tender juga gitu ya. Nah, kita lakukan negosiasi kalau ada kesepakatan harga, lalu dilakukan finalisasi kontrak payung. Penandatanganan kontrak payung antara pejabat penandatangan kontrak payung dengan penyedia. Nah, untuk di provinsi itu bisa aja Pasekda gitu ya yang melakukan kontrak dengan penyedia. Tetapi kalau di kabupaten mungkin bupati gitu ya dengan penyedia. Nah, kemudian lanjut dengan kita buat telaahan telaahan etalase gitu ya untuk pencantuman dalam katalog elektronik. Nanti kita buat apa
suatu etalase konsolidasi di e-katalog. Nah, setelah itu kan penyedianya menayangkan, penyedia yang menawar terpilih dan apa sudah berkontrak payung itu mereka memposting dan menayangkan produk-produk mereka. Nah, setelah itu bisa dilakukan e-purchasing oleh PP atau PPK. Nah, ini secara umum. Nah, kemudian kalau khusus untuk alur proses pelaksanaan konsolidasi ATK kertas HPS melalui elektronik ini, pertama itu kami lakukan persiapan penyelenggaraan konsolidasi dengan penetapan payung hukum, yaitu tadi SK tim gitu ya. Kemudian pengumpulan data kebutuhan kami keliling ke ke SKPD gitu ya. Kemarin itu sebenarnya banyak gitu calon calon produk yang akan dikonsolidasikan, bibit, kemudian ternak, lalu material bangun apa material konstruksi. Jadi banyak, tapi akhirnya itu memang memerlukan koordinasi yang lebih alot gitu ya. Akhirnya kami putuskan kertas saja dulu karena merupakan yang selalu ada rutin pembeliannya, anggarannya di SKPD. Kemudian kami melakukan pendalaman proses pasar dan proses bisnis. Berapa sih gitu kan kami cek tuh di katalog berapa banyak penyedia kertas gitu ya. Nah, itu yang semuanya nanti kita undang. Nah, kemudian proses pelaksanaan konsolidasi itu penyiapan dokumen oleh eh, Pokja, kemudian pengumuman pemilihan metodenya tender atau dan atau negosiasi, kemudian penetapan hasil konsolidasi. Lanjut dengan penandatanganan kontrak, kemudian penayangan di katalog elektronik dan pembelian eh, melalui e-purchasing. Ini timelinenya, timeline dari proses konsolidasi kertas HPS yang kami lakukan. Jadi pada dasarnya itu hampir sama dengan kita melakukan tender. Nah, jadi ada rapat tim pembentukan tim konsolidasi, rapat tim konsolidasi, membuat surat pokmil konsolidasi. Nah, yang paling penting adalah kita mengundang atau melakukan sounding market. Entah itu Bapak Ibu melakukannya secara daring maupun luring. Alhamdulillah kemarin itu kami melakukannya secara luring, tatap muka langsung di kantor. Tapi dipastikan kalau misalnya penyediaannya ada 50 atau 20 itu semuanya kita undang. Nah, kita undang undangannya bisa kita kirim email dan juga kita umumkan di beranda LPSE. Nah, kemudian tim Pokja itu melakukan survei harga pasar. Lalu pendaftaran, pengumuman di LPSE, dokumen pemilihannya di-upload. Kemudian kita lakukan penjelasan atau unmissing, pemasukan dokumen penawaran. Nah, ini karena tidak melalui LPSC, kita bisa gunakan Google Form atau email. Setelah ada batas waktunya berakhir, upload dokumen, penyampaian dokumen penawaran itu kita lakukan evaluasi. Evaluasinya sampai dengan batas akhir itu, jadi kita seperti eh, pra prakualifikasi. Jadi mereka boleh melengkapi kalau misalnya kurang dokumennya ya, tapi sampai batas akhir pemasukan gitu kan. Kalau misalnya kita ada 3 sampai 5 hari, tapi yang memasukkan dulu itu kan langsung kita evaluasi, kita lihat kalau ada kurang kita ingatkan mereka untuk melengkapi. Tapi kalau sudah berakhir tidak bisa dilengkapi juga gitu. Kita lakukan negosiasi, kemudian dibuat berita acara penetapan harga konsolidasi, pengumuman pemenang, tanda tangan kontrak payung, kemudian pembuatan telahan etalase, launching konsolidasi e-katalog, kemudian penyedia melakukan penayangan produk pada katalog konsolidasi, kemudian
eh, kami juga memerlukan membuat surat edaran dari Pasekda agar SKPD itu mengetahui dan mereka bisa belanja juga gitu di katalog konsolidasi tersebut. Ini ada kegiatan-kegiatan yang kami gambar atau dokumentasi persiapan penyelenggaraan konsolidasi. Kami keliling ke SKPD terkait dengan identifikasi kebutuhan. Kami juga lakukan koordinasi dengan LKPP karena nanti akan misalnya Bapak Ibu sekalian ingin melakukan konsolidasi di e-katalog elektronik. Nanti kita didampingi oleh LKPP. Nah, di sini ini adalah bagian advokasi yang merupakan perwakilan Kalsel, ya mereka merupakan PIC dari Kalimantan Selatan. Nah, ini ke pengumpulan data dari KSKPD. Kami juga ke Jawa Tengah kemarin dan ke Bali karena mereka yang duluan melakukan konsolidasi. Nah, pada awalnya juga kami agak kesulitan nih gimana gitu melakukan konsolidasi di e-katalog tersebut. Ditambah lagi sebenarnya ada pertentangan juga dari SKPD gitu. Nah, ini adalah contoh tim konsolidasi kertas HPS label PDN. Contohnya dikeluarkan oleh Kepala Biro. Di sini ada 6 Japung. Nanti mereka bertugas sebagai pokja pemilihan konsolidasi ini. Ini adalah pelaksanaan pemilihannya. Kami melakukan rapat-rapat tim, kemudian melakukan sounding market, menyampaikan apa sih maksud dan tujuannya. Mungkin penyedia juga waktu itu ada juga kekhawatiran dari mereka kenapa jadi dipanggil gitu kan. Nah, setelah kita ceritakan duduk persoalannya, maksud dan tujuannya seperti apa, akhirnya mereka mengerti dan ingin mendukung kegiatan konsolidasi ini. Nah, selain itu, ini di tahapan pemilihannya juga tetap kita lakukan unmissing gitu ya, menjelaskan dokumen pemilihan. Ini dokumentasi pelaksanaan pemilihan juga, evaluasi penawaran, kemudian negosiasi harga, rapat penetapan penyedia konsolidasi, evaluasi penawaran gitu ya. Nah, ini adalah meskipun kita tidak melakukan secara apa procurement, tetapi dokumen bukan dokumen, tahapannya tetap kita umumkan secara terbuka di LPSC Kalimantan Selatan. Jadi eh, pengumuman, kemudian dokumen-dokumen pemilihan itu kita sampaikan di melalui Google Drive. Nah, yang di sini bebas siapa yang berminat penyedia atau vendor itu bisa mendaftar, kemudian mereka mendownload dokumen, termasuk berita-berita acara unmissing, penetapan pemenang dan lain sebagainya. Kami sampaikan secara terbuka di LPSC. Nah, ini adalah penandatanganan kontrak payung konsolidasi pengadaan kertas HPS oleh Pasekda dengan perwakilan penyedia terpilih disaksikan. Alhamdulillah pada saat ini kami melakukan ini acara pembinaan dan sosialisasi pelaku usaha. Jadi saat ini di kesempatan yang baik tersebut kami menghadirkan Pak Direktur Advokasi Pemerintah Daerah, Pak Pendi, sebagai narasumber. Nah, beliau juga menyaksikan penandatanganan kontrak payung eh, konsolidasi pengadaan kertas. Nah, tidak berhenti sampai di situ saja. eh, Pengadaan konsolidasi kertas HPS label PDN ini harus diseminasikan gitu ya, dilakukan sosialisasi dan bintek terhadap pelaku pengadaan, misalnya kepada Pokja, PP, kemudian SKPD juga kami undang semua gitu ya, agar mereka tahu gitu eh, bahwa ada etalase konsolidasi kertas.
Nah, berdasarkan KEPKA LKPP tahun 121 2022 tentang pelaksanaan konsolidasi PBJ untuk e-katalog, disebutkan bahwasanya hasil pelaksanaan konsolidasi PBJP untuk e-katalog itu ada tiga gitu ya. Pertama, penetapan pemenang konsolidasi itu bisa satu atau lebih dari satu pemenang. Nah, ya misalnya di dalam pemilihan itu sebenarnya kita mengundangnya secara terbuka, tapi belum tentu penyedia itu juga berminat untuk mengikuti apa konsolidasi gitu ya. Nah, kalau memang cuma satu berarti ya dia cuma satu, tetapi akan lebih baik apabila lebih dari satu pemenang sehingga PPK atau PA itu dalam melakukan transaksi atau si PP juga dalam melakukan purchasing itu mereka dapat ada alternatif lain gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah penetapan harga konsolidasi PBBJ itu dapat berupa harga yang sama untuk pemenang yang bersifat bisa dinegosiasikan di e-processing. Yang ini karena kalau lokalnya etalasenya dibikin oleh lokal itu masih memungkinkan gitu. Tapi sebenarnya karena sudah kontrak payung itu adalah harga yang pasti. Nah, tetapi ada juga harga yang sama untuk seluruh pemenang yang sifatnya tidak dapat negosiasikan. Nah, ini contohnya adalah konsolidasi satu harga pada obat. Nah, itu udah flat harganya, jadi tidak perlu dikonsolidasikan karena udah memang dikunci tombol negonya itu. Dan ini biasanya untuk konsolidasi di sektoral yang penyediaannya merupakan prinsipal-prinsipal dan etalasenya itu biasa dibikinkan oleh LKPP. Nah, kemudian adalah harga khusus bagi pemerintah dari masing-masing pemenang. Nah, di sini perlu sa- saya sampaikan bahwasanya harga satuan yang sama untuk produk yang ditayangkan merupakan harga terbaik, wajar, dan kompetitif. Nah, jadi karena melalui pemilihan, maka harga satuan yang sama untuk produk sesuai dengan spesifikasi tertentu yang ditayangkan itu adalah merupakan harga terbaik, wajar, dan kompetitif, ya kan? Jadi sudah melalui kompetisi. Nah, ini kemarin itu ada lumayan banyak peserta yang mengikuti pemilihan, tetapi tidak semua penyedia itu menawar menawar kayak gitu. Kemudian mereka menawar juga tidak semua spek. Nah, jadi di sini ada 7 penyedia yang ikut menawar atau menyampaikan penawaran untuk pengadaan kertas konsolidasi ya. Ada 7, tapi 7 ini mereka tidak semuanya menawar A4, F4. Nah, ini gramasinya ada 70, 75, 80. Nah, kenapa kami tampilkan 75? Nanti katanya dalam waktu dekat yang gramasi 70 gram itu nanti hilang katanya. Jadi itu nanti akan jadi ya tidak ada lagi gitu. Nah, ini harganya 48, 950, 52 dan seterusnya. Dan ini sudah yang sangat wajar ya karena harga semula itu 70 gitu. Nah, kontrak payung itu sampai 2 tahun ke depan ya. Jadi 31 Desember tahun 2025. Nah, kemudian ketentuannya adalah nilai harga satuan kertas per rim itu sesuai spesifikasi sudah termasuk biaya produk beserta atribut, biaya pengemasan atau packing bila ada, kemudian biaya pengiriman. Itu udah include, tetapi untuk 3 kota, tiga, ya, untuk 3 kota kabupaten ya. Jadi untuk Banjarbaru, Banjarmasin, Kecamatan Martapura atau Kabupaten Banjar. Karena apalagi di Kaltim misalnya kan atau di beberapa daerah lain satu kabupaten aja kan sangat luas. Nah, jadi ini kami batasi juga ini hanya
Jadi include harga pengiriman itu adalah untuk kota saja, 3 kota terdekat, yaitu Banjarbaru, Banjarmasin, dan Kabupaten Banjar. Nah, sudah termasuk juga overhead atau keuntungan dan mungkin termasuk pajak. Tetapi di ini kemarin perusahaan ini kenapa kami bisa melakukan negosiasi dari 70-80 menjadi 48 sampai 69 ribu itu karena mereka merupakan eh, non PKP, ya. Jadi mereka tidak wajib kena pajak. Nah, ini contoh produk pada etalase konsolidasi kertas HPS Ecolabel pada e-katalog Provinsi Kalimantan Selatan. Ini ada Bola Dunia, Sidu, Maxi Bright, Paper One. Nah, ini sudah umum sebenarnya. Saya pikir di semua daerah juga produk ini sudah ada. Ini sudah dipastikan dia punya logo ramah lingkungan yang gambarnya daun seperti ini. Nah, kemudian ada tulisan Indonesian Legal Wood. Jadi kertasnya kan dari kayu ya, jadi dibikin pulp. Nah, itu dipastikan kayunya adalah kayu budidaya, bukan kayu yang ditebang secara liar gitu. Ini, jadi kalau yang ecolabel itu ada logonya seperti yang tertayang ini gitu ya. Nah, kemudian eh, untuk apa supaya SKPD itu mengetahui, kemudian mereka juga mematuhi untuk melakukan transaksi di etalase konsolidasi ini, kami menyampaikan edaran Pasekda, ini ada 3, bahwasanya menyampaikan bahwasanya sekarang sudah ada etalase kertas konsolidasi apa APS Ecolabel TDN. Nah, itu eh, diarahkan untuk beli di etalase ini. Nah, di ini etalase konsolidasi kertas ecolabel jadi Kalimantan Selatan punya 43 etalase dan ini yang nomor 27 adalah etalase konsolidasi kertas APS ecolabel. Nah, ini tampilan produknya pada etalase konsolidasi kertas APS gitu ya. Nah, jadi mereka yang mengajukan penawaran untuk mengikuti konsolidasi kertas HPS Ecolabel PDN ini, dia beruntung gitu kan, karena 2 tahun ke depan produk dia itu tayang gitu di sini. Nah, kemarin eh, beberapa penyedia juga menyesal mereka kan, kenapa mereka karena ketidaktahuan akhirnya dia tidak menawar gitu. Nah, kemudian siapa sih yang menjadi sasaran pembeli hasil konsolidasi ATK HPS di e-katalog itu? Nah, kami memiliki 118 SKPD lingkup Provinsi Kalimantan Selatan. 49 itu adalah eh, apa instansi in, unit induk ya, dinas, badan, kantor, biro, unit, rumah sakit. Nah, 69-nya adalah UPT atau balai. Kemudian ada juga SKPD kabupaten kota lain juga sudah memanfaatkan etalase ini. Pak Iskandar berapa menit lagi ya nih? Nah, kemudian tantangannya apa? Di kondisi sebelumnya sebenarnya ada tantangan sendiri gitu ya, bukan sesuatu yang mudah juga sampai etalase konsolidasi kertas ini hadir di e-katalog kami. Eh, pada awalnya itu SKPD agak keberatan terhadap rencana konsolidasi ini gitu ya. Ya karena mereka ada alasan katanya kalau beda merek, beda kualitas, beda harga. Kemudian UPT-nya juga lokasi OPT tersebar. Nah, kemudian mungkin sudah ada penyedia langganan gitu ya. Nah, kemudian tantangan berikutnya adalah anggaran kertas itu masih menjadi satu gitu. Jadi dia merupakan gelondongan pada kegiatan kertas apa kantor. Jadi harus memilah dan beberapa kali melakukan transaksi kertas apabila ingin membeli kertas. Nah, kemudian tantangan berikutnya adalah jumlah SKPD cukup banyak.
dengan sebaran lokasi PTD yang sangat luas, perbedaan ongkir gitu ya, karena cakupan lokasinya yang jauh. Nah, kemudian kurangnya informasi dan persepsi pelaku pengadaan terhadap konsolidasi melalui e-katalog. Nah, kemudian satu lagi, pada saat launching itu bulan Agustus, sehingga beberapa SKBD atau PP itu telah melakukan transaksi 6 bulan atau bahkan 1 tahun di tahun 2024 ini. Nah, kemudian tantangannya apa? Tantangan dan strateginya, kami berupaya untuk melakukan koordinasi kepada SKPD gitu ya, mulai dari tahap perencanaan atau kita sebut saja pada tahapan pengadaan ini, Biro PBJ alhamdulillah terlibat di dalam tim anggaran daerah pemerintah daerah atau TAPD. Jadi kami sudah bisa mengawal pengadaan itu sejak perencanaan. Nah, kemudian kami menetapkan ada 16 SKPD potensial untuk menjadi piloting SPP PDN. Jadi Kalselnya sendiri merupakan piloting di Indonesia. Kemudian kami membuat eh, 16 piloting lagi untuk SKPD gitu ya, SKPD SPPD yang memiliki anggaran cukup besar gitu. Nah, kemudian ditambah lagi kami menggagas, menginisiasi adanya Perda, Pergub, Surat Edaran Konsolidasi melalui e-katalog. Nah, ditambah lagi diseminasi berupa sosialisasi dan bintek terhadap pelaku pengadaan barang jasa. Nah, di tahap perencanaan, pelaksanaan, ada yang apa, membantu implementasi konsolidasi di e-katalog ini, yaitu adanya kehadiran aplikasi Sila Praja. Ini memudahkan, mempercepat dan efisiensi proses PBJ. Nah, kemudian eh, yang mendukung kami lagi adalah Pokpil dan PP yang ditugaskan adalah Japung di Biro PPJ. Jadi tidak tersebar di SKPD sehingga lebih mudah untuk kontrolnya. Nah, kemudian Biro PBJ menugaskan JPPJ menjadi tim pendampingan SKPD. Yang 2 minggu terakhir ini kami melakukan roadshow pendampingan ke SKPD. Nah, di tahap monitoring evaluasi tahapan paskanya, ada aplikasi Simantap untuk monitoring dan pemantauan yang cepat, akurat, mudah diakses dan real time. Kemudian reward bagi SKPD yang berkinerja baik, biasanya kami berikan penghargaan kepada SKPD yang kinerja bagus itu pada saat Rakorda. Ini kalau Kalteng nih 2 hari tadi, dari kemarin hari ini itu Rakorda dia. Nah, kemudian manfaatnya tentunya dengan pelaksanaan konsolidasi satu harga di e-katalog ini, prosesnya efisien gitu ya, dan harga pengadaannya juga jadi efisiensi proses dan harga pengadaan, peningkatan penggunaan PDN, pemberdayaan UMKK. Nah, kemudian memitigasi risiko korupsi, jadi cepat, mudah, akuntabel dan transparan. Tuh, kemudian, nah ini capaian SPP tahun 2024 yang tadi saya sampaikan bahwasanya kami punya 16 OPD sebagai apa, piloting. Ini PUPR, lingkungan hidup, kemudian Dinas Pendidikan, Perhubungan, Pertanian, Rumah Sakit, Kehutanan. Nah, ini adalah 16 SKPD piloting, perkiraan anggaran untuk kertas itu 4,2 miliar, sehingga kalau efisiensinya 19,04%, sekitar 800 juta gitu ya, ya sebuah angka yang lumayan gitu ya. Nah, ya jadi pada prinsipnya kita juga berusaha digitalisasi, kita sudah mengurangi penggunaan kertas juga. Untuk surat-surat kita pakai Serikandi, untuk pemrosesan tender seleksi kita menggunakan eh, Sila Praja Bergerak gitu kan. Untuk evaluasi kita gunakan Simantap, tapi bagaimanapun juga penggunaan kertas tidak dapat dihindari.
Dan ini kita efisiensikan di dalam konsolidasi satu harga. Nah, ini kita lihat nih di mana efisiensinya. Kertas ini pada dasarkan ada dua speknya, A4 dan F4. Lalu gramasinya ada tiga, 70, 75, 80. Nah, semula itu 70 sampai 70 sampai 75 range harga pagunya. Setelah kita lakukan eh, pemilihan, didapatkanlah harga terbaiknya ya seperti ini. Kertas HPS A470 semula 70.000 jadi 48.950. Nah, ini kertas HPS F4 80 gram dari 75 menjadi 69.300. Jadi di sini ada selisih antara harga pagu kertas dengan hasil negosiasi pagunya. Bentar. Jadi ada negosiasi gitu ya. Lumayan gitu ya. Lumayan. Nah, ini ada 21.000 gitu ya selisihnya. Ada 12.000. Nah, kalau kita rata-ratakan tuh ada 30%, 24% terjadi efisiensinya. Kalau dirata-ratakan jadi 19,04. Nah, ini setara dengan itu tadi yang 800-an juta gitu ya. Nah, ini adalah realisasi konsolidasi kertas HPS Ecolabel pada Simantep. Jadi untuk aplikasi evaluasi dan pemantauan kami ada suatu aplikasi yang disebut dengan Simantep yang mengintegrasikan beberapa aplikasi RUP, kemudian katalog purchasing, katalog, kemudian SPSE, gitu ya. Nah, kemudian di sini kita tambahkan juga dalam rangka untuk memonitoring realisasi SPP Kalimantan Selatan yang di mana ditunjuk sebagai pilot project SPP itu. Di sini ada konsolidasi kertas HPS Ecolabel PDN. Ini saya cek per kemarin gitu ya. Ada sekitar 130 paket pembelian kertas dengan nilai 398 juta. Angkanya lumayan nggak begitu besar gitu ya, tapi alhamdulillah ini lumayan sekali ini kan efisiensinya juga. Dan ini kita bisa ngecek badan dinas mana yang telah melakukan pembelian kertas di katalog konsolidasi gitu ya. Nah, di sini dapat terlihat. Nah, alhamdulillah juga kami diundang di oleh LKPP di NTB untuk melakukan sharing session optimalisasi pengadaan barang jasa melalui konsolidasi katalog elektronik dan mitigasi risiko di NTB kemarin ya. Ini menghadirkan semua SKPD, kemudian UKPBJ kabupaten kota juga. Nah, kemudian terakhir penutup, konsolidasi kertas HPS ini merupakan langkah awal Provinsi Kalimantan Selatan dalam upaya untuk melakukan eh, optimalisasi tujuan PBJ. Ke depannya nanti akan kami tambah lagi produk-produk yang dapat dikonsolidasikan melalui e-katalog. Tidak terbatas hanya kertas saja, tetapi mungkin nanti di ATK ini mungkin tinta, kemudian fotokopi, kemudian baju seragam, begitu ya, yang volumenya besar, yang rutin gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah manfaat konsolidasi kertas HPS merupakan implementasi pengadaan berkelanjutan, memberdayakan UMKK, menggunakan PDN TKDN secara cepat, mudah, efisien, transparan, dan akuntabel, serta memitigasi adanya risiko PPJ. Demikian Pak Iskandar, eh, paparan saya. Selanjutnya kita buka ruang diskusinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Kasman atas paparan materinya. Luar biasa. Memang kalau kita lihat pemakaian kertas ini cukup banyak di pemerintah Ya, daerah ya.
Mungkin jangankan di pemerintah daerah, satu SKPD aja mungkin sudah banyak menggunakan kertas. Karena kebutuhan sehari-hari kan, memang dan Ya, berkelanjutan. Ya ya. Bang. Oke Bapak Ibu peserta peserta webinar atau Zoom meeting, kita sekarang masuk sesi diskusi. Apa Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan dan ingin langsung berbicara dengan narasumber, silakan untuk mengklik raise hand. Dan kalau ada yang dipertanyakan dan ingin tidak ber, berkomunikasi langsung dengan narasumber, dapat mengetikkan pertanyaannya di kolom chat. Bapak Ibu, silakan. Ya, alhamdulillah udah Ayo nambah Bapak Ibu, 9 orang. silakan Bapak Ibu untuk diskusi Oke. dapat dilakukan. Atau Bapak Ibu, malah mungkin ada di teman-teman di SKPD-nya atau di kementeriannya yang sudah juga melakukan gitu ya, eh, konsolidasi satu harga pada e-katalog. Bapak Ibu ada yang ditanyakan? Atau gini Pak Kasman, saya tadi ngeliat slide-nya itu agak, ini saya mau bertanya ini Pak Kasman. Ah, Mhm. tendernya itu dalam dokumen itu tidak tidak menawar harga atau seperti apa Pak Kasmannya? Pada Tetap menawar prinsipnya, harga ya? iya menawar harga. Karena kita juga menyampaikan apa HPS. HPS ya? Ya, kan tadi Oh, HPS-nya kan 70 sampai 75 ribu kan untuk ya, spek itu tadi yang 80 gram apa F4 80 gram itu 80 di tempat kami. Nah, kemudian iya. yang 4 yang gramasi 60 berapa tadi 70 75 itu 70. Nah, jadi pada prinsipnya pemilihannya itu hampir sama kayak kita tender pada umumnya gitu ya. Kita ada bikin dokumen juga, kita lakukan unmissing juga, kemudian mereka menyampaikan penawaran, ada 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 syarat-syarat kualifikasi, ada syarat administrasi, kualifikasi, teknis dan harga. Nah, cuma tidak di SPSE gitu ya. Mereka kayak kami beri apa Google Form untuk menyampaikan penawaran mereka. Jadi ini seperti ini Pak Kasman ya, apa hanya kita berkontrak dengan harga satuannya aja ya, bukan volume nggak ada ya. Ya, harga satuan. Heeh. Harga satuan aja yang kita kontrak Nah, kan, bukan volumenya kita kan. mengikat harga untuk 2 tahun, untuk 2 tahun gitu. Untuk 2 tahun ya. Ya, Setelah kontrak itu payung baru 2 tahun. eh, apa penyedia dapat tayang di katalog gitu. Mm-mm. Setelah jadi berkontrak dengan apa dengan pemerintah daerah. Oh iya nih Pak Kasman Ada. ada dari kolom chat ini Agus Tommy Jamaludin yang bertanda tangan di kontrak payungnya apakah langsung kepala daerah dalam hal ini gubernur selaku PA. Terus yang kedua penyedia yang diundang apakah harus distributor. Oh ya, untuk di Kalimantan Selatan, yang kontrak payung itu kemarin yang berkontrak adalah Pak Sekda dengan penyedia. Nah, kemudian eh, kalau kalau konsolidasi yang di Semarang kan yang baju dinas kain itu karena di situ banyak pabrik, mereka yang diundang yang mengikuti seleksi itu adalah prinsipal gitu ya, termasuk yang obat-obatan di katalog apa sektoral kesehatan. Tapi di tempat kami karena kertas ini hanya reseller, jadi yang kami undang hanya reseller. Dan ini mau habis baterainya. Ya, jadi hanya reseller. Makanya tadi penting bagi kita untuk melakukan eh,
apa identifikasi pasar gitu Pak, Pak Agus Tommy. Jadi bagusnya kalau misalnya distributor ya distributor gitu kan, kalau reseller reseller gitu. Makanya perlu kita melakukan identifikasi di apa analisa pasar kita gitu, di tempat kita tuh banyaknya apa gitu ya. Apakah misalnya di situ ada distributor, apakah di situ tidak ada distributor gitu. Itu di nanti kita anu kita setting di dokumennya gitu. Demikian Pak Agus Tommy. Ya, gimana Pak Gustomi Jamaluddin? Atau mau langsung berbicara dengan Pak Kasman, Pak Tommy, Pak Agus Tommy Pak ini Agus Tommy? coba saya Halo share. Pak, Ya, izin Ya, saya lagi di jalan nih Pak. Mungkin langsung sesuai pertanyaan yang saya tulis di itu aja di chat ya Pak ya. Mohon maaf ah, nih. oke, oke, oke. Ya, Pak Agus Tommy. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bapak Ibu, peserta ada lagi yang ingin bertanya? ya sebenarnya Langsung berbicara dengan narasumber, silakan, Bapak Ibu. karena ini ringan-ringan aja Pak. Pak Muhammad Mahdin Arsad, ada yang ditanyakan, Pak? Belum, Pak Irwan masih menyimak ya, belajar Menyimak. konsolidasi dulu ya. Terima kasih ya. Ya, Terima kasih bisa Pak studi Kasman. studi tiru langsung di Ya. Kalsel, Pak. Siap-siap menunggu Benar. undangan Pak. Ya, Iya. terima kasih. Ya, Pak ya, Muhyiddin makasih Ardi Pak ini, Muhammad Mahdin. Bapak ini Ibu beliau yang dari lain, mana ini? ada yang ingin mendiskusikan atau ditanyakan selain daripada materi, boleh Pak Kasman ya. Ya, Yang penting seputar PBJ. tapi khususnya ini dulu. Iya. Ya, silakan Bapak Ibu. Ini Pak Kasman terkait katalog 6 nanti kan itu kan dia tayangnya di Hmm. katalog lokal ya. Ya, Nah, nanti kalau di katalog 6 tuh gimana nanti perlakuannya terhadap penyedia yang sudah kontrak payung nih, yang oh untuk iya. konsolidasi nih? Eh, Kemarin itu sudah saya tanyakan juga karena ada SKPD dan penyedia yang nanya gimana nih kan terkait dengan etalase konsolidasi kertas HPS Ecolabel. Nah, nanti setelah eh, awal tahun 2025 ya versi 6 itu konsolidasi ini tetap disupport oleh LKPP kan, jadi nanti kan mereka yang membuat etalasenya itu, jadi pada dasarnya si penyedia juga tidak dirugikan gitu kan, yang mereka sudah berkontrak payung tadi tetap akan menayangkan eh, produknya di etalase konsolidasi kertas. Malah nanti eh, terakhir kami ke LKPP itu akan didorong lebih banyak lagi produk-produk yang akan dikonsolidasikan. Nah, misalnya kayak konstruksi, konstruksi itu mungkin material nanti akan dikonsolidasikan di e-katalog gitu. Nah, kemudian eh, apalagi sewa alat beratnya itu juga dikonsolidasikan di katalog. Ya paling nanti tenaga tenaga aplikator atau tenaga kerjanya aja nanti yang di tender gitu. Atau opsi berikutnya kan yang sering disosialisasikan, diwacanakan itu adalah dengan SBO. Jadi SBO, supply by owner, yang melakukan pembelian itu adalah PPK atau PA terhadap material, kemudian eh, alat gitu ya kan, sewa alat segala macam. Nah, sehingga eh, tidak yang seperti sekarang ini yang segelondongan kayak gitu kan, satu paket pekerjaan jalan berapa miliar itu dilakukan di etalase nanti itu
eh, dibagi gitu. Katanya seperti itu. Dalam waktu dekat katanya ada mitigasi korupsi terhadap pemilihan yang sudah terbit kan itu eh, terhadap perencanaan kan. Seperti itu, Pak Iskandar. Iya, berarti tidak ada masalah penyedia yang sudah tayang tuh Pak Kasman ya. Jadi bisa berpindah ke Ya, etal versi 6 dia ya. ya nggak masalah. Kan kasihan juga Pak Kasman sudah diberi angin ternyata nanti menjadi udara terbang deh. Eh, dan sekarang kan juga mereka dihimbau juga kan untuk membuat akun gitu kan. Iya, Ya, informasinya ada penyedia yang lapor ke saya itu mereka seperti kayak komputer atau produk-produk yang rutin ya, itu tuh mereka sudah sudah mulai menayangkan di etalase eh, apa versi 6. etalase 6 sehingga nanti begitu apa migrasi itu udah udah langsung gitu ya, nggak Iya, terjadi kekosongan istilahnya. iya. Iya kan karena kalau versi 6 kan pemerintah daerah kan sebagai kurator aja kan Pak Kasman. Ya, sebagai di Pengumpul pengumpul aja pengumpul. kan ibaratnya kan. Nah, jadi kabar baiknya kalau yang e-katalog ini kan barang yang sama itu atributnya bisa beda kan. Iya, Nah, itu yang menyebabkan tidak bisa dilakukan mini kompetisi. ini Karena kompetisi. tidak seragam gitu kan. Nanti Betul. kalau versi 6 itu dipastikan sama. Jadi etalasenya itu eh, lebih lebih detail informasinya itu, kemudian sama gitu. Karena yang membuat etalasenya membuat apa tuh kan etalase, kemudian di bawah Kualifikasi ya, kualifikasi perusahaan tuh ya. setelah etalase itu apa? Produk gitu kan sub. Produk ya, produk. Nah, itu tuh sama, nanti sama, sehingga itu memudahkan untuk dilakukan mini kompetisi. Hmm, Nah, iya, sekarang iya, itu iya. kan nggak sama kan, jadi susah untuk dilakukan mini kompetisi. Nah, begitu juga Iya, nanti yang termasuk material atau konstruksi itu nanti sama gitu. Daerah kan kita sebagai apa kolektor ya atau kurator ya. kurator ya. Hmm. Pemerintah daerah kuratornya aja kan. Iya. Iya. Iya, Bapak Ibu, yang lain ada yang ditanya, ingin diskusi? Izin Pak Irwan, Siap. Lanjut, Pak ingin Herman. bertanya Pak Kasman. Ya, baik Pak. Ya. Kebetulan Pak, kami di Aceh ini kan warung kopi banyak Pak. Jadi kadang-kadang beredar informasi di warkop ketika ada katalog konstruksi, konsolidasi eh, katalog. Kadang-kadang ini menjadi bahan yang digembor-gemborkan di warkop bahwa hal ini yang akan duluan diperiksa nantinya. Karena indikasinya ada akan mengarahkan ke satu pihak penyedia atau Hmm, hmm. sudah ada hal-hal yang disepakati sehingga kadang-kadang padahal ini menjadi strategi kita dalam pengadaan. Apakah hal ini juga berlaku di tempat yang lain, Pak? Sebenarnya kan kemudahan yang diberikan seperti ada katalog konstruksi, konsolidasi pengadaan. Tapi ketika ini dipahami di warkop-warkop menjadi hal yang diarahkan, apakah ini juga berlaku di sana, Pak? Kita maksud jangan sampai kadang-kadang kita ragu-ragu melakukan katalog konstruksi, Pak, misalnya, atau konsolidasi pengadaan, karena ini dia ketika ada tiba-tiba aturan yang keluar, padahal diakomodir untuk kita lakukan, tapi dipahami di luar seperti tadi ada pertemuan-pertemuan ini dianggap ini ada strategi yang lebih mengarahkan ke penyedia ini atau itu dia Pak. Mungkin ini Pak Kasman perlu uh, Ya. rasanya. Terima kasih Pak. Ya, sebenarnya kan maksud awalnya itu memang bagus ya.
Ya, dengan melalui e-purchase itu kan cepat, mudah, transparan gitu kan akuntabel. Tetapi mungkin ada yang memahaminya kata Bapak tadi dengan maksud lain. Nah, itu yang salah gitu. Kalau secara ini sih e-purchase kan tidak salah sebenarnya. salah Nah, Pak. kalaupun misalnya itu dipastikan juga harus ada mitigasi risiko gitu ya kan. Misalnya ada referensi harganya, ada kertas kerjanya. Nah, kemudian supaya jangan dituduh ada terinisiasi atau lebih apa tendensi kepada satu penyedia saja gitu ya, yang atau penyedia satu saja yang dapat jadi pemenang. Nah, itu perlunya sounding market tadi. Nah, jadi Market. kalau misalnya ada satu pekerjaan yang kalau konstruksi misalnya SBU-nya atau NI apa KBLI-nya di daerah tersebut ada 20 misalnya, harusnya 20 itu diundang semua gitu untuk mendapatkan apa informasi pada sounding market atau market confirmation gitu kan. Nah, harusnya gitu kan memang filosofinya yang apa yang dikenal kan gitu. Nah, artinya dikenal ini penyedia-penyedia yang mungkin sudah ada di dalam database dinas tersebut. Misal PU, PU kan mungkin sebelum-sebelumnya mereka punya data nih, punya data penyedia yang memang biasa ada spesialisasi kan penyedia itu dia punya SBU atau KBLI bidang SDA, bidang Bina Marga maupun yang CK gitu. Nah, harusnya memang penyedia-penyedia yang memiliki kinerja baik itulah yang diundang gitu, diundang untuk eh, mengikuti sounding market. Nah, sounding market atau market confirmation. Kemudian juga eh, harusnya juga gitu ya di dalam satu etalase itu produk atau penyedia yang menayangkan itu tidak hanya satu saja gitu supaya tetap ada 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 alternatif ada kompetisinya. Nah, mungkin Pak ini juga tahu ya kan di versi 6 itu nanti ada audit ya kan. Ya, Jadi audit. kalau misalnya ada ditemukan anomali-anomali yang ini itu langsung ke auditor itu eh, apa notifikasinya gitu. Mereka langsung terhubung. Nah, misalnya tadi kan etalasenya dibikin hari ini, kemudian besok rame-rame menayangkan produk, besoknya di tengah malam langsung dibeli oleh SKPD. Nah, itu kan suatu anomali gitu ya kan ada semacam kayak sesuatu yang mungkin bahasanya itu terlalu terlalu rapi juga gitu kan. Masa etalase baru dibikin langsung menaikkan produk banyak gitu kan, dan terus langsung dibeli kayak gitu. Nah, ada yang pernah ada yang apes juga kemarin ternyata HPS-nya sama produk yang ditayangkan itu katanya sama karena dianggap terinisiasi kan, terinisiasi antara perencananya dengan si penyediaannya itu gitu. Nah, bagaimanapun juga seperti yang disampaikan Pak Muji, kita harus punya ini tuh referensi harga, punya apa semacam survei harga, kertas kerja. Nah, termasuk si PPK atau PP yang melakukan transaksi itu juga dia harus punya semacam evaluasi juga kan. Nah, sesungguhnya eh, peraturan yang mengatur tentang mini kompetisi itu sudah ada, bahkan eh, di di mana sistem purchasing juga sudah diakomodir gitu kan. Nah, sepanjang memang tadi produknya itu sama gitu, atribut-atributnya itu yang di etalase itu sama. Dia kalau tidak persis sama, maka
itu si PPK atau PP itu bisa memberitahu gitu supaya bisa dibandingkan apple to apple dan itu papan muncul kan di papan apa eh, apa namanya tuh tertayang gitu kan sebelumnya kan kita melakukannya itu secara manual kan di Excel. Nah, sekarang itu sudah muncul gitu. eh Kalau ya itu juga kan macam-macam ya ada tiga gitu kan. Mini kompetisi harga, mini kompetisi produk gitu kan, begitu Pak Herman. Baik, baik Pak. Terima kasih Pak atas informasinya Pak. Ya, Bapak Ibu, ada lagi selanjutnya selain Pak Herman, ada Bapak Ibu lagi yang lain? Silakan Bapak Ibu. Emang apa katalog ini ada yang minus plus minusnya Pak Kasman ya? Ya, benar plus minus. Menurut karena asumsinya orang kan lain yang di luaran sana, sedangkan kita kan pinginnya cepat, mudah, transparan kan, yang di luar daripada apa pengadaan ini orang-orang pengadaan ini ya pikirnya mereka lain. Iya, tergantung niat, tergantung mensreanya gitu ya kan. Sesungguhnya Iya, kan dirancangnya juga bagus sih gitu. iya. Apa bedanya kan dengan blibli.com, Shopee, Ya, terus Tokopedia kan gitu kan. Cuma mm-mm. memang ya maklum aja lah mungkin pihak dari pihak selain PBJ ini pengadaan ini ya mungkin untuk pengetahuan tentang digitalisasi ada yang minim kan. Jadi mereka mungkin mau masuk ke situ nggak ngerti. Terus mau bertanya ke pihak PBJ, biro atau bagian PBJ mungkin malu, tidak mau konsultasi. Ya, jadi mungkinan ya itu yang biasanya ikut tender kok sekarang tender berkurang ya kan gitu. Nah, itu kalau tender kan Pokjanya kan mintanya ke UKPBJ atau ke Biro. Sehingga itu kan Iya, tahapannya itu kan panjang ya kan. Kita lakukan betul. atau persiapan pemilihan, kita review kan kita istilahnya sama-sama lah kita tuh mereview dokumen. Ya mungkin ada dinas yang terlewat atau salah, kita review sama-sama kita perbaiki. Nah, kemudian ada admissing lagi kan, ada evaluasi Iya, dan ada sanggah kan panjang gitu. Tapi kalau e-katalog itu memang kalau di atas 200 kan UKPBJ atau biro kan nggak begitu terlibat kecuali misalnya dilibatkan di tim teknis atau di tim ahli gitu kan. Nah, sehingga ya mungkin iya. ada hal yang miss akhirnya di pemilihan tersebut. Iya. Dan kalau tender kan juga memang ada waktu yang harus dibutuhkan kan Pak Kasman, Ya, sesuai dengan kebutuhannya kan. Masa nah, yang menawar 25 ada terus yang jelas waktunya sama dengan yang nawar 3 kan nggak mungkin kan. ya, yang jelas ada Iya. kompetisinya gitu. Ya Bapak Ibu, selanjutnya ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu. Ini kebetulan waktunya masih panjang Bapak Ibu. Yang bisa ditanyakan ke Pak Kasman panjang juga jadinya. Silakan. Karena Pak Kasman orangnya panjang juga. Badannya tinggi Pak Kasman. Ya Bapak Ibu, silakan. Jadi versi 6 ini penyedia harus cepat-cepat migrasi Pak Kasmannya. Ya, eh, terus ini juga kan PPK juga
harus diverifikasi wajahnya ya katanya. Iya, betul. Harus kayak foto selfie katanya. Ya, supaya jangan sampai disalahgunakan gitu. Nah, karena Ya, semuanya kan full digital. Nah, bet- kalau versi 5 kita kan kontrak kita download, kemudian kita apa? Kita download, kita isi, kemudian upload gitu ya, tanda tangan. Nah, tapi iya, kalau ini kan materai sudah materai digital, tanda tangan sudah. digital. Jadi semuanya full sudah. Nah, ditambah lagi mungkin kalau sudah ada KKPD, kartu kredit pemerintah, juga tambah gampang lagi, sama banget sudah kita di aplikasi Traveloka, Blibli, apa segala macam gitu. Iya, untuk pembayarannya ya. Ya, untuk pembayarannya. Tapi hati-hati juga Pak Kasman, nanti PPK memilih tata cara pembayaran itu kan ada LS, GU. Ya, Nah, nanti untuk yang kontra ya nanti terpilih GU, wis. Gimana cara pembayarannya? ya ada seperti itu. Dulu kan Iya, kita sudah ada tuh yang itu, tapi toko daring ya kan. Nah, ini iya, e-katalog ini kemudahannya tuh hampir sama kayak toko daring. iya, iya, iya. Dan akhirnya juga kan ada biayanya juga gitu. Kalau kemarin yang toko daring ada fee-nya, katalog tidak ada fee-nya. Yang ini nanti ada fee-nya juga, tergantung bank yang bekerja sama. Tapi yang membayar PNPB. adalah yang ini ya kan, yang 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 dilakukan transaksi, yang dibeli gitu. Iya, yang dibeli. Ya kalau cuma ATK apa segala macam mungkin nggak terlalu besar ya. Tapi kalau misalnya yang mobil, kemudian alat-alat teknologi tinggi ataupun konstruksi ya mungkin besar juga nanti tuh 2% aja dari berapa puluh miliar Iya, besar. ya jadi PAD ya Pak Kasman. Ya, ya tapi mudah-mudahan dengan adanya biaya itu mungkin terkait dengan pengembangan sistem ya kan, karena Telkom Iya, sistemnya akan tambah baik, tambah sementara ini kan kita kalau Sabtu Minggu itu kan suka ngadet-ngadet tuh, apalagi yang betul. sekarang ini. Nah, mudah-mudahan nanti dimanapun kita bekerja melakukan transaksi di e-purchasing itu tetap eh, lancar gitu katalog Iya, e-purchasing. ya mudah-mudahan harapan kita bisa seperti Pak Kasmannya. Siap. Jadi karena kan sistem katalog ini kan mau di mana aja kita bisa belanja gitu kan. Mm-mm. Waktu kita dapat SPPD kayak Pak Muji lagi di Mesir kan bisa kita belanja di Mesir. Ya Bapak Ibu, ada lagi yang ditanya, yang ingin berdiskusi? Bu Ini Indasari, Industri, Bu Indasri masih masih tayang. di sana malam Pak, sih ya. Ini biasanya penguji ada, tapi kayaknya hari ini nggak ada ya. Pak Akan Andreas Simamora, malam. Pak ada yang ingin ditanyakan Pak? Ya, terima kasih kesempatan, Pak Irwan. Iya, Pak silakan Pak. Kasman, mau tanya, kayaknya tadi sempat dengar saya lagi bawa mobil, eh Ya. kayak gaya-gaya tender itemize ya, waktu ngelakuin dengan Pokjanya ya, konsolidasinya ya. Soalnya bilang banyak pemenang, bisa banyak pemenang. Oh, iya Pak. Tapi diupayakan nanti dengan apa dengan spesifikasi yang sama itu satu harga. Tapi memang benar satu penyedia itu tidak terserah mereka. Mereka mau ini kan kertas tadi kan ada A4 ada E4. Nah, bisa saja satu penyedia itu hanya menawar dua spesifikasi gitu Pak. Jadi mereka tidak harus menawar semuanya. Ya benar kata Bapak seperti itemize, tapi penyedia manapun dengan spek yang sama itu harganya sama. Nah, semula kami itu sempat
eh, berbeda tergantung merek, Pak. Nah, tetapi setelah berkoordinasi dengan LKPP karena mereka yang mendampingi ini, merek itu eh, tidak jadi tidak merupakan faktor pembeda. Nah, tadi kan ada sinar dunia, ada bola dunia, apa segala macam. Itu apapun mereknya, dengan spek yang sama, harga harus sama. Jadi sama kayak komputer, Pak. Ya kan, komputer itu kalau Core i5, Core i7, apapun mereknya, kalau laptop konsolidasi harganya harus sama. Sama seperti benih juga, sama dengan pupuk juga. Jadi apapun mereknya dengan spek yang sama, maka harga harus sama. Begitu Pak Harga yang Andreas. dimaksud Pak Kasman harga pokok ya Pak. Soalnya kalau misalkan ini kan pelaksananya di provinsi, kalau dia ke kabupaten berarti kan ada ongkir ya. Nah, itu juga di dokumen kita atur gitu Pak. Eh, ka- Seperti yang kami kan ada 13 kabupaten kota ya. Nah, kabupaten satu dengan kabupaten lain itu kan yang ujung-ujung terluar otomatis kan jauh ya. Nggak mungkin dengan harga yang itu. Nah, di dokumen kami sampaikan kemarin hanya ada harga yang dilakukan kontrak payung tersebut adalah harga untuk 3 kabupaten eh, ibu kota kabupaten terdekat ya tadi Martapura, Banjarbaru, Banjarmasin. Nah, misalnya Bapak Bapak di daerah mana nih Pak Andreas? Sulawesi Utara Bapak. Oh ya Sulawesi. Nah, Sulawesi kan mungkin ada yang daerah. Nah, itu ditentukan dalam dokumen, nanti dituangkan juga di dalam kontrak bahwasanya yang termasuk ongkir itu hanya di daerah tertentu saja. Tapi kalau misalnya daerah yang luar, yang jauh, itu mungkin mungkin saja ditambahkan ongkirnya gitu, Pak. Cuma kan kasihan si penyedianya gitu kan, kalau misalnya harga sama dimanapun lokasinya gitu. Nah, kemarin kami kan ada UPT-UPT juga tuh yang bahkan hampir di perbatasan dengan provinsi lain. Nah, itu mereka nggak boleh dibilang kalaupun tidak belanja di harga di etalase konsolidasi nggak apa-apa gitu kan karena kita bagaimana yang efisiennya gitu kalau misalnya dia beli di di etalase konsolidasi tapi karena itu adalah di pusat provinsi, di ibu kota provinsi, sementara di bawah kabupaten ongkirnya mahal. Nah, mending mereka beli di daerah mereka saja gitu, Pak. Terakhir Pak Kasman, penyedia yang Bapak saring kan penyedia lokal di Bapak ya. Ya, lokal. Nah, berarti kan dia sebenarnya mengetahui wilayah kita ya, wilayah di mana dia Ya, memasarkan barangnya. Ah, ya. apakah apa namanya? Kalau misalkan tadi Pak Kasman mengatakan boleh tidak menggunakan yang apa etalase apa yang tidak dikonsolidasi ini, bisa nggak itu dirujuk menjadi harga perkiraan sendiri kita mengadakan pengadaan langsung ataupun nanti tender harga dari konsolidasi? Oh iya, Pak. Nah, jadi kan yang berkontrak payung yang mengikuti proses itu kan ada 7 tuh, Pak. Ada 7, ada 7. Nah, bagi yang tidak masuk ke dalam etalase konsolidasi satu harga itu, bisa saja SKPD yang tadi, misalnya UPT yang Kabupaten Jauh tadi, eh, eh, mem- membeli di penyedia lain, tapi itu jadi rujukan, gitu. Benar Pak, jadi rujukan harga. Baik Pak, terima kasih Pak Kasman. Ya, Ya, terima kasih Pak Andreas. Jadi gini Pak Kasman, kalau sudah harga terkonsolidasi seperti itu, untuk tayang di, kan sudah tayang di katalog, penyedia lain hmm. nggak bisa nayangkan juga Pak Kasman ya? Berarti ya? Yang Iya, selain yang eh, berkotak payung. iya. Sementara ini yang 7 aja. Nah, kemarin kami bersurat juga dengan LKPP, tapi kami belum ada jawaban. Nah, karena bagaimanapun juga kita kan memberikan
kesempatan lah kepada yang 7 tadi, karena 7 ini yang mereka yang mengikuti proses dan menawar gitu kan. Maka dia kan yang dapat kesempatan menayangkan produknya. Nah, yang lain-lain itu tadi karena ketidaktahuan mereka gitu. Padahal mereka sudah kami undang, sudah hadir unmissing, sudah hadir sounding market juga, tetapi mereka tidak tidak menawar gitu. Mereka mengira dengan tidak mengikuti konsolidasi itu mereka tetap dibeli dengan harga mereka. Nah, tapi kan kita ada kebijakan surat edaran Pasekda dalam rangka mendukung yang SPP itu, maka wajib membeli harga membeli kertas itu di harga konsolidasi di katalog konsolidasi itu gitu. Kemarin itu ada juga kan mereka berupaya apa tidak membeli di perusahaan yang 7 masuk ke etalase konsolidasi, tapi tetap harga sesuai dengan harga negosiasi gitu, harga harga apa harga konsolidasi. Nah, tapi karena Ya, ada jadi surat, artinya SKPD SKPD yang ingin beli kertas selain di 7 penyedia itu yang di katalog yang ya, konsolidasi, artinya SKPD tetap ngikutin harga yang terkonsolidasi kan, berarti kan? ya, ya. Tapi Ya, tadi itu kan kami demi demi keadilan apa segala macam, kami iya, tetap surat juga ke LKPP. Apakah memungkinkan penyedia di luar yang mengikuti proses konsolidasi itu bisa tayang juga dengan patokan harga itu, tapi belum belum lagi gitu. Ya karena tadi kan yang mereka menayangkan produk di etalase organisasi kan mereka sudah berkontrak payung gitu kan. iya, Sama yang seperti di LKPP juga kan. iya. Ya makanya artinya kan selain penyedia yang sudah berkontrak payung ini, berarti nggak bisa tayang dia Ya, di anu nah, di etalasenya itu kan? ya nggak bisa. So, kemarin ada juga yang Iya, ikutan menayangkan, akhirnya kami kami turun tayangkan gitu. turun tayang langsung ya. Ya. Iya, Nah, tapi kan ini akhirnya kan mereka udah ngerti nih gitu kan, ngerti. Nah, bisa jadi nanti untuk yang sesi ke berikutnya atau produk konsolidasi barang yang lainnya mungkin akan makin banyak nanti penyedia yang ikutan gitu. ya, Kan karena pengalaman bagaimana? mereka di sini kan, Ya. pengalaman mereka di Nah, sini tidak ikut proses konsolidasi langsung tayang, akhirnya turun tayang kan gitu. mm. Mungkin seperti itu Nah, ya. terus itu kan akan jadi pertanyaan juga kan nanti kalau misalnya nih sudah ada etalase konsolidasi dengan harga satu harga, tapi tetap belanja dengan penyedia lain dengan harga itu akan jadi bahan pertanyaan tuh Iya. bagi Kalau PT kalau SKPD-nya iya ada bahan SKPD-nya pertanyaan. gitu kan. Iya. Tapi kan pasti ada niat lain berarti kan gitu. Iya. Iya, Bapak Ibu, ada lagi? Waktu di saya sudah menunjukkan 16:22. 8. 16:28 malahan. Bapak Ibu, silakan. Ada yang ingin ditanya, didiskusikan dengan Pak Kasman? Ini teman-teman nih apa Beli, sedang dibantu nih? Oh, ya? oh bukan. Saya pikir tadi ada chat di Kolom chatnya menanyakan ini Pak Kasman, menanyakan link udah. absensi. Ini tadi sudah nih Pak Iya. Agusto. Silakan Bapak Ibu. Atau begini Bapak Ibu, Pak bisa nggak nanti lihat dokumennya, studi tirunya langsung waktu tendernya, dokumen pemilihannya seperti apa. Dengan Pak Kasman nanti gitu tanya langsung ke Pak Kasman aja, dokumen tendernya seperti apa.
terus prosesnya Boleh, di, boleh. di, Ya. di SPC seperti apa. Karena kan perlu Mm-mm. itu dokumennya kan beda dengan dokumen pemilihan seperti yang biasa kan Pak Kasman. Ya. Nah, ini coba mungkin bisa nggak ya saya share screen. Pak Irwan memang paling tahu isi hati. Iya. Jangan malu Pak Andreas, Pak Kasman. Kita terbuka dengan Pak Kasman, orangnya enak ini. Pak Kasman ini. Nanti langsung di-share-nya di grup nanti. Ini caranya awalnya identifikasi kebutuhannya seperti ini. Nanti share-nya sama beliau. Dokumen-dokumennya itu. Kertas kerjanya sekalian, Nah, segala ini macam. kelihatan nggak nih? Kelihatan, kelihatan Pak Kasman. Nah, ini kan tadi kita prosesnya hampir sama seperti kita tender. Cuma Ya. tidak login ini kan apa? Kalau tender atau seleksi kan SKPD yang bikin draftnya ya SPC. Tapi kalau ini kita hanya proses ini. Nah, ini Oh, kan di pengumuman diumumkan di berita Pak Kasmannya, pengumuman berita ya. ya pengumuman berita. Nah, di sini kita Ya. ada Google Drive-nya. Nah, jadi pelaksanaan konsolidasi pengadaan kertas. Ini pengumuman. Ya. Kemudian di sini ada. Nah, ini dokumennya di sini. Nah, ini misalnya Bapak Ibu mau contohnya juga nggak, kayaknya masih bisa deh, ini masih bisa di-download nih dokumennya. Nah, termasuk Oh proses yang iya. lainnya, pengumuman, apa evaluasi segala macam kami sampaikan di sini gitu. Iya. Jadi bisa bisa Penawarannya, dilihat langsung buka LPC Kalimantan Selatan Pak Kasmannya. ya. LPC Provinsi Kalimantan Selatan itu di pengumuman dan berita bisa diambil dokumennya, KK-nya Hmm. juga segala Ini kan macam Pak kita Kasmannya. juga ada KAK gitu kan. Jadi Iya. ada pekerjanya, pekerja pemilihan. Nah, kemudian waktu itu eh, ket- apa ya? Ketua tim konsolidasinya saya gitu kan. Kemudian kita bikin KAK di sini. KAK ya hampir sama seperti kita tender itu, ada KAK-nya, ada bikin apa spesifikasi, kemudian harga segala macam. Nah, ini kalau dokumen pemilihan melalui negosiasi ini dibuat oleh Pokja. Nah, jadi di sini semuanya, setiap tahapan-tahapan itu sebisanya kami informasikan, bahkan sejak undangan sounding market, uh, kemudian apa tuh unmissing gitu ya kan. Nah, detail tahapan-tahapan itu ada juga di dalam dokumen. Nah, ada yang tapi kemarin itu karena nggak terlalu banyak, akhirnya kami undang ketemu langsung gitu. Tapi dokumen-dokumen itu bisa dilakukan melalui email, ada pilihannya, atau melalui Google Google Form gitu. Nah, saya sampaikan juga tadi itu, misalnya kita 5 hari gitu ya penyampaian dokumen. Nah, misalnya hari pertama, hari kedua sudah ada yang memasukkan dokumen penawaran, itu kita langsung panitia Pokjaknya itu melakukan evaluasi. Terus misalnya ada mereka yang keliru atau misalnya kurang, itu kami beritahu. Kan ada ininya kan, ada kontak person atau ada emailnya, diminta mereka melengkapi sebelum batas akhir pemasukan penawaran. Nah, jadi kenapa jadi kita lakukan seperti itu? Karena penyedia ini kan penyedia yang bukan penyedia biasa ikut tender kayak gitu. Jadi mereka juga agak 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 kurang tahu juga cara menawar. Nah, itu kita kasih tahu mereka di waktu unmissing, pada waktu sounding market juga kita kasih tahu. Nah, pada dasarnya kita mau mendapatkan sebanyak-banyaknya penyedia yang menawar, supaya tadi ada kompetisi harga gitu kan. Nah, itu yang nanti kita seragamkan dengan melakukan negosiasi. Nah, kemarin tuh memang ada beberapa penyedia yang tidak menawar semua
spesifikasi kertas. Kemudian ada juga yang dia nawar setelah dilakukan. eh, nah kan itu penawarannya kan macam-macam nih. Ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi. Nah, kita mengupayakan menyeragamkan dengan si penawar yang terendah. Tapi kan ada juga yang dia tidak mau kan. Nah, yang tidak mau, tidak bersepakat, akhirnya tidak ditetapkan sebagai pemenang dan akhirnya mereka tidak berkontrak payung itu. Jadi bisa aja tuh seperti Pak Andreas tadi satu penyedia mungkin mereka hanya apa menawarkan satu spek gitu yang 80 gram F4 misalnya dan satu merek bisa jadi gitu kan mungkin dia distributor merek tertentu gitu ya misalnya Sinar Dunia atau Bola Dunia ya bisa aja gitu tapi ya akhirnya dia kan hanya boleh menayangkan yang dia tawar itu aja yang akhirnya berkontrak payung begitu. Iya. Ya mungkin anu Pak Andreas ya sekalian dengan kontrak payungnya Pak Andreas ya contoh kontrak payungnya gitu Pak Andreas ya. Ini alhamdulillah sudah Terus ada penjelasan ada beberapa kabupaten kota sih yang melakukan ini juga. Nah, kemarin tuh ada di Muara Enim. Kalau aspal itu udah di Buton ya kan, asbuton. Kalau yang kain pakai dinas itu di Semarang. Kemudian ada lagi, nah kemarin di Bali itu AC. Jadi AC itu prinsipal. Nah, AC itu dari 11 juta setelah dikonsolidasikan bisa 7 juta katanya. Mungkin mereka berhitungnya kan menang di omset ya. Dan itu nggak mungkin uh, ki- artinya tuh memang dengan konsolidasi itu kita akan mendapatkan harga terbaik yang wajar, yang efisien. Jadi harga harga apabila kita membeli dengan apa istilahnya di etalase reguler yang tidak dikonsolidasikan itu bisa lebih mahal gitu. Sedangkan setelah dikonsolidasikan bisa aja harganya tuh lebih murah. Seperti ya kayak seperti AC tadi. Oh enggak, maksudnya 7 juta jadi 4 juta gitu ya. Pokoknya jauh murah gitu. 2 PK, 1 PK apa gitu. ya. Terus pelaksanaan unwheezingnya itu atau penjelasan pekerjaannya secara tatap muka atau online Pak Asman? Kalau online Kemarin menggunakan apa? tatap muka. Tatap muka ya langsung ya Tatap muka. berarti ya. Kami undang mereka, kami tentukan harinya gitu. Iya, iya. Nah, karena sebenarnya kami ada opsi juga melakukannya secara hibrid gitu kan, atau ada Iya, yang secara daring. Nah, tapi kemarin pertimbangannya mereka tuh berada di tempat yang nggak jauh gitu kan, karena lokal semua. Yang kedua, kayaknya kami harus benar-benar apa ya, mengedukasi mereka karena mereka itu bukan bukan penyedia yang biasa ikut tender kayak gitu. Kalau penyedia yang sudah biasa ikut tender kan mereka sudah terbiasa membuat dokumen gitu kan. Nah, ini kan karena kebanyakan dari toko-toko aja. Nah, akhirnya kami berikan inilah secara tatap muka gitu admisinya. iya. Kayaknya waktunya sudah lewat Pak Kasman. Siap. Bapak Ibu, ada yang ingin didiskusikan lagi? Karena waktu sudah menunjukkan 16.39 di tempat saya, buat Bapak Ibu mungkin 15.39. Kalau ada yang ingin didiskusikan, satu orang diberi kesempatan. Silakan. Masih bingung ya Bapak Ibu ya tentang implementasi konsolidasi ini. Cara tendernya, kontrak payungnya gitu ya. Nanti bisa lah tanya-tanya dengan Pak Kasman. Nomor HP-nya ada kok Pak Kasman di Siap. materi itu kok. Iya, beliau 24 jam Bapak Ibu untuk konsultasi. 24 Kalau jam, dia 5 hari seminggu. kalau beliau ngangkat, tapi kalau nggak ngangkat ya nggak 24 jam. Iya. 2 kali 24 jam lagi Pak Kasman ya.
Oke, Bapak Ibu, karena tidak ada yang bertanya lagi atau diskusi lagi, saya akan menutup acara ini. Saya selaku moderator berterima kasih banyak kepada Bapak Ibu. Tapi sebelum kita berpisah, mari kita dengarkan closing statement dari Pak Kasman lah untuk motivasi kita, motivasi untuk berinovasi dalam pengadaan barang jasa ini. Karena beliau banyak inovasinya. Sampai beliau diundang LAN secara nasional untuk memaparkan PKA beliau. 15 besar lagi beliau masuk se nasional. Silakan Pak Kasman, closing statementnya. Saya ini ketularan Pak Nasir nih. Saya closing statementnya Pak Antun aja ya. Kalau ke kantor jangan lupa absen. Akhir pekan pergi Cakep, kreasi ke Babel. Nah, agar transaksi cakep, PBJ mudah, cepat, efisien, cakep. gunakanlah etalase konsolidasi kertas HPS Ecolabel. Aplaus buat Pak Kasman. Oke, ekstrak seledri harus diminum. Saya mohon diri. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Iskandar, teman-teman semua. Akhir kata saya mengucapkan mohon maaf apabila dalam penyampaian saya 2 kali 45 menit yang lalu ada hal-hal yang kurang berkenan, ada yang salah, mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Kasman atas waktu yang diberikan kita dalam berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Semoga tidak putus-putus untuk membagi ilmunya dan berbagi pengalamannya kepada kita yang masih awam dalam hal dalam hal PBJ ini. Terima kasih Bapak Ibu juga saya ucapkan. Saya selaku moderator juga undur diri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin wabarakatuh.